Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali bersama Bumi pada mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Minggu kemarin, Bumi sudah memberikan kalian video tentang Jenderal Sudirman. Nah, dari video tersebut kita akan mengenal siapa Jenderal Sudirman. Ibu harap kalian lebih mengenal setelah melihat video tersebut. Pada materi kali ini kita akan lebih mengenal lagi siapa Jenderal Sudirman. Silakan simak materi yang Ibu berikan hari ini. Kita akan memasuki materi mengenai sejarah singkat perjuangan Jenderal Sudirman. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia dan merupakan tokoh besar Hizbul Wathan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang lebih dikenal dengan panggilan Pak Dirman. Beliau dilahirkan di Desa Bantarbarang, Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Januari 1916. Jenderal Sudirman dibesarkan di keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Cokro Sunaryo. Pak Cokro Sunaryo adalah asisten Wedana Rembang dan ibunya bernama Siem. Pak Dirman memiliki satu adik bernama Samingan. Jenderal Sudirman tumbuh menjadi anak yang sopan, santun, ramah, tidak pernah menyakiti dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, serta patuh dan sangat hormat kepada orang tua. Selepas maghrib, beliau belajar mengaji di sebuah surau di Kampung Magisan, Cilacap bersama adiknya Muhammad Samingan. Slide berikut masih lanjutan mengenai biografi Jenderal Sudirman. Pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggal dunia di Magelang dan dimakamkan di Taman Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Beliau dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan sekaligus tokoh besar Hizbul Wathan. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat Jenderal Sudirman. Beliau memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji yang dapat kita jadikan panutan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari, terutama anak-anakku sebagai seorang pelajar. Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang mempunyai sifat luar biasa yang perlu kita contoh. Berikut adalah sifat-sifat Jenderal Sudirman yang harus kita contoh. Yang pertama, ketaatan terhadap agama. Pak Sudirman adalah orang yang betul-betul taat dan patuh terhadap agama Islam. Karena agama adalah pondasi awal bagi pertumbuhan agar dapat menuju sifat kemantapan hati, mental, dan sikap seseorang. Sebagai orang yang beragama dan beriman, ketaatan pada Allah adalah merupakan sifat kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dari ayat di atas bahwasanya ibadah adalah hal utama yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim. Siapa yang meninggalkan ibadah karena kepentingan lain, maka baginya jelas kerugian yang tak terkira yang didapatkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku akan menutupi kefakiranmu. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan mengisi hatimu dengan kesengsaraan, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu." Yang kedua, rela berkorban. Berawal dari rasa iba terhadap rakyat yang tertindas, teraniaya oleh para penjajah, maka Sudirman tanpa ragu angkat senjata beserta teman-temannya.
memerangi pasukan Belanda dan Jepang. Sebagai orang yang beriman, hendaklah kita memiliki sifat rela berkorban demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Sikap rela berkorban tidak hanya sebatas berperang, akan tetapi bisa dengan membelanjakan harta kita untuk membantu orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, gigih dalam usaha. Kegigihan pada diri Jenderal Sudirman tampak dari usaha dan kegigihan beliau yang ingin menjadi guru untuk mendidik generasi anak bangsa, terutama di Hizb Muhammadiyah yang akhirnya terwujud. Dengan kegigihan akan melahirkan sikap pantang menyerah dan tidak putus asa. Yang keempat, amanah dan bertanggung jawab. Sifat amanah dan tanggung jawab Sudirman tampak saat beliau menjadi guru di Hizb dan akhirnya menjadi kepala sekolah. Beliau menjadikan Hizb Muhammadiyah sebagai wahana untuk memajukan pendidikan bagi kaum Bumi Putra. Adapun dalil yang menjelaskan tentang amanah, yaitu dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Yang kelima, cerdas. Kecerdasan Jenderal Sudirman tampak jelas melalui perjalanan hidupnya. Saat perang maupun tidak, beliau selalu menyusun rencana strategi pertahanan dan penyerangan. Meskipun tidak memiliki kemampuan akademik militer, beliau dapat belajar dan mengambil pelajaran saat bergabung dengan pembela tanah air. Yang keenam adalah jiwa sosial. Pak Dirman adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang memiliki sifat jiwa sosial yang tinggi. Hal ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari beliau yang selalu memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu memperhatikan nasib masyarakat dan membantunya. Salah satu yaitu mendirikannya koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan.